Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita mengenal dan mengetahui bahawa yang pertama wajib atas kita adalah beriman atau ma'rifatullah, selanjutnya adalah kita bahas tentang bagaimana iman kepada Allah itu. Bagaimana iman kepada Allah itu? Para ulama tauhid, para ulama akidah telah menjelaskan kepada kita tentang konsep awal bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban mendasar bagi seorang muslim sebelum yang lain. Dia adalah maksud inti daripada syariat, awal pondasi daripada segala kewajiban itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Imam Al-Baqillani, beliau menyebutkan inna min faraidillah azza wa jalla ala jami'il ibad al-iman bihi wal iqrar bi kutubihi wa rusulihi wa ma jaa min indihi wat tasdiq bi jami'i dhalika bil qalbi wal iqrar bihi bil lisan. Imam Al-Baqillani beliau menyebutkan bahawa di antara fardu-fardu kewajiban Allah kepada semua hambanya adalah beriman kepadanya dan mengikrarkan bahawa semua kitab-kitab dan rasulnya itu adalah diturunkan oleh Allah dan juga diutus oleh Allah. Wa ma jaa min indihi wat tasdiq bi jami'i dzalika bil qalbi wal iqrar bihi bil lisan. Jadi disuruh untuk ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahawa Allah telah mengutus rasulnya, telah menurunkan kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan itu semua keyakinan pada Allah, beriman kepadanya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, itu diikrarkan dengan lisan juga setelah betul-betul diyakini secara mendalam dalam hati. Beginilah iman yang diharapkan, beginilah iman yang dituntut. Lalu kemudian an ya'lam annal iman billah azza wa jalla huwa tasdiq bil qalbi bi annahu Allahul wahid al fardus samad al qadim al khaliq al alim alladhi laysa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Selanjutnya adalah dia beriman kepada Allah dengan membenarkan seyakin-yakinnya dalam hatinya bahawa Allah itu adalah Al-Wahid, yang esa, yang satu, Al-Fard, As-Samad. Begitu juga kepadanya segala sesuatu bergantung, kepadanya segala sesuatu mengharap, bahawa padanya lah seawal mula daripada segala sesuatu. Al-Qadim, begitu juga yang memiliki sifat bahawa tidak ada permulaan bagi keberadaan Allah, dan dialah maha mengetahui, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak ada yang menyerupai dengannya segala sesuatu apapun, dialah maha mendengar lagi maha melihat. Iman dasar, konsep dasar tentang iman kepada Allah adalah seperti ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Setelah terpatri dalam hati kita, kemudian kita ikrarkan dengan lisan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Setelah itu kita mengenal Allah, mentauhidkan Allah bahawa Allah adalah yang esa, dialah yang menciptakan segala sesuatu sedari awal, dia memiliki segala sifat-sifat yang sempurna. Setelah itu kita mengenal Allah dengan cara apa? Kita mengenal Allah dengan cara kita mengenal sifat-sifatnya. Kita mengenal sifat-sifatnya, bahwa sifat Allah itu adalah sempurna adanya, bahwa Allah memiliki segala kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi apakah sifat Allah terbatas? Sifat Allah tidak terbatas. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah tidak terbatas sama sekali. Oleh karena itu sifatnya juga tidak terbatas. Kalau kita
meyakini akan Allah yang maha sempurna, ya, begitu juga sifat Allah sama sekali tidak terbatas, tidak terhitung adanya. Cuma berapa yang mampu kita ketahui, berapa yang ada dalilnya, inilah yang wajib untuk kita yakini. Segitulah sifat-sifat Allah yang wajib kita yakini. Tapi kita yakin, mesti meyakini bahawa sifat Allah tidak terbatas, karena semua kesempurnaan itu adalah milik Allah. Lalu kemudian Allah tidak memiliki kekurangan sedikit apapun. Saat tidak ada kekurangan pada Allah, tidak ada sesuatu yang kita bayangkan itu negatif, itu kurang, itu tidak cocok, tidak pantas, itu sama sekali tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betullah Allah yang kita yakini itu murni semurni-murninya, betul-betul tidak ada yang menyerupai dengan Allah sesuatu apapun, baik yang kita bayangkan atau yang bisa kita lihat sekalipun. Nah, lalu saudaraku yang dimuliakan Allah, kita beriman kepada Allah setelah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya. Lalu kita lihat di mana di sana ada bukti dalil Allah suruh beriman kita, ya. Kita dapatkan, ya, di dalam surat An-Nisa, kita dapatkan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Berimanlah kalian dengan Allah dan dengan Rasulnya, dan dengan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasul kepada rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikati, barang siapa yang kufur, yang kafir kepada Allah dan kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga kepada hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia itu telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini, ya, yang disuruh beriman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Memangnya saya sudah beriman, disuruh lagi beriman. Saudaraku, tahqiq iman, memperdalam iman, menguatkan iman kita, itu disuruh oleh Allah. Pada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Memperkuat iman, mengukuhkan iman kita, itu terus diwajibkan kepada kita walaupun orang beriman. Apalagi bagi yang belum beriman, apa yang harus dia imani? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Allah dan Rasulnya daripada kitab-kitab sebelumnya. Maka barang siapa yang wa may yakfur billahi wa malaikati, yang kufur kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, kata Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat. Nah, sesat itu artinya tidak beriman. Sesat itu salah jalan, ya. Dia mempercayai sesuatu tapi tidak sesuai dengan realita, ya. Sedangkan yang dalam Al-Quran, iman sesuai dengan Al-Quran, inilah iman yang sesuai dengan realita. Ada buktinya, ada ayatnya, ya. Ayatnya dari mana? Diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bukti di sana bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah. Itu maknanya bahwa beriman sesuai dengan Al-Quran itu beriman sesuai dengan realita. Ada buktinya. Dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya, banyak ayat lain ya Allah sebutkan untuk beriman kepada Allah, disuruh kita beriman kepada Allah. Ini kalau seandainya mau cari bukti daripada Al-Quran, apa buktinya kita disuruh beriman kepada Allah? Sekali lagi, ini adalah akidah mendasar yang kita ajarkan, kita ajak untuk siapapun untuk mengenal tentang Islam melalui iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita melihat bahwa ada para ulama yang menyatakan akidah itu kan beberapa jumlahnya, ada 20 saja, ya. Bagaimana juga dikatakan akidah itu ada 20, ada akidah cuma 20 sifat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita wajib mengimani bahwa sifat Allah itu adalah tidak terbatas. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah tidak terbatas.
Kalau kita seorang manusia, seorang hamba, seorang makhluk punya kesempurnaan kita semua terbatas. Kita mengetahui kesempurnaan kita juga terbatas pengetahuan kita. Sedangkan Allah tidak terbatas sama sekali. Siapapun yang meyakini ada batas pada Tuhan, dia telah salah secara keyakinan akidahnya pada Allah. Lalu kenapa juga ada dikatakan 20? Saudaraku yang dimuliakan Allah, 20 bukan membatasi sifat Allah, tetapi adalah 20 itu adalah pertama memudahkan untuk kita belajar mengenal sifat Allah. Setelah itu adalah ada di sana bukti-bukti yang wajib kita yakini tentang akan adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang demikian itu. Bukan membatasi sifat Allah sama sekali. Siapa yang meyakini sifat Allah terbatas, dia telah salah tentang keyakinannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.